Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menyapa Anda setelah kemarin di Caukit yang katanya menjadi pusat berkumpulnya orang-orang Indonesia. Kali ini huru-hara di sarangnya orang dari negara Myanmar. Dan yang ketangkap nggak main-main, jumlahnya sampai ratusan orang loh. Wow banget kan? Jadi pada awal pagi kemarin, suasana di Kompleks Pasar Besar Meru Klang tiba-tiba berubah menjadi gempar apabila peniaga dan pengunjung warga asing itu berhamburan lari ke sana kemari begitu melihat pasukan Jabatan Imigresen Malaysia Selangor menyerbu kawasan itu. Dalam operasi bersepadu ini, lebih dari 600 orang warga negara asing diperiksa dan ditahan atas berbagai macam kesalahan yang telah dilakukan. Dari ratusan orang itu, yang paling banyak tertangkap adalah warga negara Myanmar. Sebanyak 530 orang loh. Kemudian ada dari Bangladesh, ada yang dari Indonesia, hanya 9 orang saja, ada dari India dan juga dari Nepal. Kok bisa ya ini sampai berkumpul begitu banyaknya orang dari Myanmar yang ketangkap? Dan untungnya hanya segelintir orang saja, nyelip orang Indonesia ada 9 orang. Ini kan termasuknya mereka minoritas ya. Dan berarti ini memang benar-benar bukan tempatnya orang Indonesia. Memang benar sarangnya orang Myanmar. Dan kadang-kadang saya berpikir nih, kenapa ya orang Indonesia dan orang Malaysia itu sering ribut di media sosial? Kenapa jarang kita lihat orang-orang Myanmar ribut gitu dengan orang Malaysia atau dengan orang Indonesia? Kan pasti ya yang namanya orang Myanmar juga ada tuh yang bikin konten di TikTok, yang bikin konten di YouTube. Tapi karena kita nggak ngerti dia ngomong apa, gimana kita mau berantem sama dia? Mungkin yang orang-orang kosongan dari orang Myanmar atau Bangladesh yang banyak sekali ada di Malaysia ini pun mereka bikin konten, bikin video. Tapi kan kita nggak tahu ya mereka ngomong apa. Mereka ngata-ngatain kita, mencaci maki kita pun kita nggak tahu. Yang ada yang kita lihat selama ini adalah orang Indonesia bergaduhnya sama orang Malaysia. Orang Indonesia bikin konten, orang Malaysia marah. Orang Malaysia bikin konten, orang Indonesia marah. Berantem itu hanya antara orang Indonesia dan Malaysia. Seringnya kita lihat begitu. Itu karena apa? Karena kita punya kesamaan bahasa. Karena bahasa kita yang sama, kita saling mengerti dan saling memahami ketika kita itu berbicara. Bahasanya sama satu sama lain. Kita ngerti orang Malaysia ngomong apa, kita pun gitu. Orang Indonesia ngomong apa, orang Malaysianya ngerti. Pokoknya itu kita saling memahami. Coba kalau sama Myanmar, nggak akan mungkin kita ngerti dia ngomong apa. Bangladesh juga begitu. Atau Nepal juga begitu kan. Yang ada kolom komentar hanya dipenuhi oleh orang Indonesia dan Malaysia saling bergaduh menjadi keyboard warrior. Dan karena perbedaan bahasa tentunya ya nggak akan ada perdebatan. Kan beda banget bahasanya. Walaupun sekarang sudah ada AI yang bisa ada subtitle, tapi kan ribet ya, kita komen apapun orang-orang itu pun yang bahasanya beda nggak akan ngerti. Karena tanpa adanya komunikasi yang saling memahami, ya nggak mungkin ada konflik di media sosial. Jadinya menurut saya ya gitu deh, antara Indonesia dan Malaysia itu nggak akan pernah berhenti deh bergaduh di media sosial karena bahasa kita 100% sama. Ya udahlah, terima aja lah, memang begitu sudah ketentuannya. Oke, kita lanjut ke beritanya. Jadi dalam setiap operasi itu kan pasti akan selalu ada percobaan untuk melarikan diri. Nah, di operasi ini juga gitu, banyak yang nekat untuk melarikan diri. Ada yang sambil masuk ke dalam longkang. Longkang itu kan baunya nggak enak banget ya. Anyir lah, amis, entah apa-apa aja yang ada di dalam longkang itu. Sampai hampir setengah jam ada yang tiarap di dalam longkang itu karena nggak mau ditangkap. Terus ada juga yang sembunyi naik ke atas bumbung nih, bersembunyi juga ada yang di bawah meja, ada yang lari menjauhkan diri menuju ke highway terdekat. Kalau yang saya lucu sih ngeliat yang di atas bumbung itu kan bumbungnya tinggi ya, itu ceilingnya. Memang kalau yang namanya adrenalin itu sudah menguasai badan kita, ya kita tuh tiba-tiba bisa manjat aja ke atas bumbung, nyampe gitu badan kita. Ini kan kayak kasusnya si Firdaus ya, yang katanya nggak sadar tiba-tiba dia sudah lompat ke atas meja dan juga nggak tahu siapa yang naikin ke meja itu. Ya ini mungkin gitu nih, ketika ada operasi karena rasa takut dan rasa yang begitu semangatnya untuk melarikan diri, jadi tiba-tiba dia bisa manjat sampai deh tuh ke atas bumbung. Dan saat ini semuanya sudah ditempatkan di depo Imigresen Semenyih untuk tindakan dan siasatan lebih lanjut. Dan mereka semua akan dituntut dengan kesalahan yang telah terbukti melanggar Akta Imigresen 1959-63, ialah mereka tiada dokumen perjalanan yang sah alias tidak punya paspor, melanggar syarat pas dan tinggal melebihi masa. Dan dari hasil pemeriksaan awal,
ternyata orang-orang Myanmar ini berniaga dengan memiliki gerai sendiri loh. Mereka menyewa dari pemilik asal di pasar itu. Jadi pemilik asalnya nih sudah nggak dagang lagi di situ karena ya mungkin lebih menguntungkan menyewakan gerainya kepada orang-orang dari Myanmar daripada berniaga sendiri. Dan dari hasil siasatan lanjut mendapati kadar sewa dikenakan oleh pemilik asal ini terhadap warga negara asing itu sangatlah mahal, sangat tinggi dan berlipat ganda. Inilah yang disebut dengan lesen Alibaba, yang punya gerai lebih pilih untuk kasih sewa ke warga asing demi keuntungan yang berlipat secara cepat. Kalau sewa gerainya aja sudah super mahal, pasti barang yang dia jual di gerai itu juga kan mahal ya, supaya bisa bayar sewanya gitu. Dan menurut Immigration, mereka mengakui bahwa pasar harian dan pasar borong di seluruh negara Malaysia ini telah menjadi lubuk atau lokasi panas kepada lambakan PATI dan lambakan pemegang kad Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian atau UNHCR. Dan operasi kali ini adalah kali kedua serbuan yang telah dilakukan di Pasar Meru. Jadi sebelumnya memang kawasan Pasar Meru ini sudah dioperasi dan sekarang tidak lama kemudian berkumpul lagi. Kan banyak banget kan ya berarti orang dari negara Myanmar ini yang ada di Kelang. Walaupun pernah dioperasi, walaupun pernah ditangkap-tangkapin, masih ada tuh buktinya, masih banyak ya ternyata. Dan pihak imigrasi juga mengatakan akan senantiasa mempertingkatkan operasi sebegini pada masa hadapan. Oke, sekian untuk hari ini. Saya Ika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.